Lin 11, kekasih pengganti Fu Xiaoting. Dan penggantinya harus, benar-benar mematuhi aturan pengganti. Yaitu, menghalangi semua kepentingan romantis untuk Tuan. Lin 11, jika kontraknya berakhir. Fu Xiaoting, CEO perusahaanku. Jika kontraknya berakhir, akankah kau meninggalkanku? Shen Zixi, saudara perempuan senian. Kak Xiaoting, apakah Lin 11 tidak tahu diri dan memancingmu lagi? Oh, Xiaoting, Xixi, biar kukatakan padamu, dia tidak jauh berbeda dari kakaknya. Kalian berdua sebaiknya bersama saja. Untuk apa mabuk setiap hari demi seorang pengganti? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah berpikir bahwa aku hanya mengkhawatirkan Kak Xiaoting untuk adikku. Lin 11, apa yang kau lakukan? Gimana bisa minum sebanyak ini saat perutmu sakit? Lain kali jangan begini lagi, ya. Lin 11, kau hanyalah pengganti adikku. Kau benar-benar menganggap dirimu Nyonya Fu. Lagian aku nggak punya banyak waktu. Jadi aku nggak akan macam-macam sama kamu. Kalau kau tidak segera kembali, Lin 11 akan mencuri. Kakku. Tidak banyak waktu tersisa. Apa maksudmu? Dan juga, beraninya kau menyentuh Shen Zixi? Entah sejak kapan. Kau jadi berani begini. Tuan Fu, sudah hampir tengah malam. Anda belum membayar saya. Kartu atau cek? Lembur harus dihitung terpisah. Oke. Ada 20.000 di kartu ini. Pergi sekarang. Baiklah, Tuan Fu, ingatlah untuk pulang lebih awal. Lin 11, 3 tahun. Apa cuma duit yang kau lihat? Tak ada setitik rasa. Fu Xiaoting, maafkan aku. Susah sekali menemukanmu. Dia orang kaya. Yang bersamamu, kan? Lin Jianren, ayah Lingxi, seorang penjudi. Kau tidak ingin melihat aku pergi kepadanya untuk meminta uang, kan? Apalagi dengan ayah seorang penjudi. Aku tidak pantas untuknya sama sekali. Bisakah kau pinjamkan ayah 20.000 lagi? Mereka bilang, kalau aku tidak membayar utang judinya, mereka akan mengambil ginjalku. Ayah, kok kamu main judi lagi? Terakhir kali kalau aku nggak bayar 20.000 buatmu, kamu udah kehilangan tangan kananmu. Dasar tidak berguna. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Memacari pria kaya, tinggal di rumah mewah, beri aku uang. Apa salahnya aku berjudi sedikit? Ku bilang padamu, Lin 11, kalau kau tidak memberiku uang hari ini, aku akan menyuruh mereka pergi ke Fu Xiaoting. Ini yang terakhir kalinya. Lin 11, sel kanker telah menyebar sepenuhnya. Jika kita tidak dapat menemukan hati yang cocok, kau hanya punya waktu 1 bulan lagi. Sebaiknya kau beritahu keluargamu. Apalagi, aku punya waktu kurang dari sebulan. Xiandian sudah kembali. Jadi kenapa kau masih di sini sendirian? Meratapi nasibmu. Ada apa? Hei, kau bilang. Kau pikir dia kemana? Siapa? Lin 11. Dia sangat materialistis. Dia mungkin sedang mencari om-om selanjutnya. Xiandian, cinta sejati Fu Xiaoting. Xiaoting. Lama tak jumpa. Ku dengar kau di sini. Dan aku khawatir kau terlalu banyak minum, jadi aku datang. Kau harap aku tidak mengganggu?
Nona Shen, tuan muda kami, terus membicarakanmu. Ayo, duduklah, silakan duduk. Tuan muda Fu dan Nona Shen adalah pasangan yang sempurna, jodoh yang ditakdirkan. Iya, ayo, silakan. Shouting, jika kita, tuan muda Fu, gawat, Shen Xixi dan Lin 11 berkelahi, kita harus pergi dan melihatnya. Apa? Aku pergi sekarang. Sialan, Lin 11. Menggagalkan rencanaku. Minta maaf pada temanku. Bajingan ini, Yixi. Kak, kau baik-baik saja? Kak, Lin 11 dengan pria liarnya yang mendukungnya, benar-benar berani menampar wajahku di depan umum. Nona Lin, aku tahu kau tak senang dengan kembaliku. Kalau kau mau memukul seseorang, pukul aku. Xixi tidak bersalah. Kak, kaulah cinta sejati Shouting. Mengapa? Pengganti tak tahu malu. Minta maaf. Jika kau berani menghina Lin 11 lagi, aku jamin keluarga Shen tak akan bisa melindungimu. Zoe, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Lin 11. Tuan Shu, apa dia om-om barumu? Tuan Fu, Anda bercanda. Dia, pacarku. Apa yang kau bicarakan? Tuan Shu, seleramu rendah, ya. Urusanku, bukan urusanmu. Lagi pula, Tuan Fu, buta. Dan tak bisa melihat kebaikan Xiao 11. Shouting. Karena Nona Lin punya hubungan baru, kita harus memberinya selamat. Lin 11. Aku ingin kau sendiri yang bilang. Kau dan dia. Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Sekarang aku kena kanker. Aku nggak bisa terus terikat dengan Fu Shouting. Lebih baik, gunakan kesempatan ini untuk putus bersih. Ya. Aku punya pacar baru sekarang. Jadi Tuan Fu, tolong jaga orang-orangmu. Dan jangan ganggu aku lagi. Jangan lupa, kita sudah putus. Baiklah. Aku baru saja melihatmu memukul Xixi. Minta maaf padanya sekarang. Dan lalu, kita selesai. Tuan Fu, kau tahu, aku serakah. Aku bisa minta maaf. Tapi maafku mahal. Aku ingin tahu berapa banyak Tuan Fu mau bayar kali ini. $20.000. Cukup. Fu Shouting, jangan keterlaluan. Tuan Fu, apakah menghina orang dengan uang membuatmu senang? Selain uangmu yang kotor, apalagi yang kau punya? Kau juga punya kebutuhan kontrolmu yang gak jelas. Emosi burukmu yang meledak karena sedikit saja ketidaksetujuan. Dan mata yang dibutakan oleh akting payah. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Lalu menurutmu bagaimana? Haruskah aku berbicara denganmu, Tuan Fu? Dan kau, Shen Xixi, apa kamu datang ke sini dan cari gara-gara? Kakakmu pacar aslinya, bahkan belum bicara apa-apa. Kenapa kau begitu bersemangat jadi selingkuhan kakakmu? Mungkinkah Shen Xixi benar-benar menyukai Fu Shouting? Dan adikku menyukai orang yang sama. Ini terlalu mengejutkan. Sayang, mati sana.
Shishi, apa yang kau lakukan? Zoe, apa kabar? Sakit. Kau terluka di mana? Sakit. Sangat sakit. Xiaoxi, jika aku lumpuh, maukah kau merawatku seumur hidup? Siapa suruh kau melindungiku? Pantas saja kau lumpuh. Kak Shating, Lin 11 tidak tahu berterima kasih. Dia masih menggoda cowok cakep itu. Jangan bicara begitu. Nona Lin peduli pada pacarnya. Itu wajar. Apa? Apa kau sakit hati? Banyak orang yang peduli pada Tuan Fo. Siapa aku? Kalian sudah bersama begitu lama? Apa kau tak merasakan apa-apa? Aku dan Fu Shating nggak mungkin. Shen Xieshi, kau memukul seseorang dengan botol. Tidakkah seharusnya kau memberi penjelasan? Xieshi masih muda. Nona Lin, tolong jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Lupakan permintaan maaf sebelumnya. Kita semua mundur selangkah. Oke, bagaimana bisa sama? Dia. Cukup. Kau tidak terluka, kan? Jangan keterlaluan. Lupakan saja. Bukan aku yang terluka. Namun, Nona Shen, sebaiknya kau kendalikan kakakmu. Jika dia memancingku lagi, aku tidak akan melepaskannya. Lin 11, jangan berpikir bahwa kau, menggait cowok cakep, bisa mengubahmu dari burung pipit menjadi burung phoenix, pelacur yang telah. Jaga mulutmu. Yeeshi, kau sudah membuat cukup masalah hari ini. Minta maaf pada Nona Lin. Kakak, mengapa kalian semua berpihak padanya? Dia menggunakan cara-cara tercela untuk mencuri kekasih masa kecilmu dan menipu Kak Shating untuk mendapatkan banyak uang. Dia penipu ulung. Aku dan Fu Shating punya hubungan kontrak. Kalau bukan, karena kemurahan hatinya. Aku sudah pergi sejak lama. Xiaoxiku yang malang. Fu Shating, apa yang kau lakukan? Lin 11, aku tahu kau banyak dendam denganku. Tapi kau tak perlu pakai cara seperti itu untuk memancingku. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Asal kau pulang denganku malam ini. Aku akan pura-pura tak pernah mendengar semua itu. Maaf, Tuan Fu. Perjanjian kita sudah berakhir. Kau bukan bosku lagi. Lin 11. Kesabaranku ada batasnya. Zoe berbeda darimu. Dia pacarku. Kita bukan dalam hubungan majikan karyawan. Lin 11. Apa karena kau kurang uang sampai kau mencari pria lain? Kalau kau kurang uang, aku bisa kasih semua uangku. Semuanya. Tinggalkan dia. Kembali padaku. Seperti yang diharapkan dari CEO Fu Group. Cukup murah hati. Namun, di dunia ini, tidak semuanya bisa diukur dengan uang atau dibeli dengan itu. Contohnya, tekadku untuk meninggalkanmu. Nona Lin, Shating hanya tidak ingin kau menyakiti dirimu sendiri karena dendam. Bahkan jika kau tak menghargainya, mengapa kau harus begitu kasar? Nona Shin adalah wanita yang halus. Tentu saja dia tidak mengerti kesulitan. Kami para pekerja. Selama bertahun-tahun ini, aku berpura-pura menjadimu setiap hari. Mencoba menyenangkan Fu Shating. Sedikit saja, salah langkah akan mengakibatkan penghinaan darinya. Benar-benar menjijikan. Menjijikan. Kau benar-benar sebenci ini padaku. Ya. Oke. Cincin ini adalah sesuatu yang kurancang sendiri. Dia. Nian, menikahlah denganku.
Xiaoting, tentu saja aku akan. Malam ini adalah acara bahagia adikku, melamar kakak iparku. Aku akan menanggung seluruh tagihannya. Selamat atas lamaran mereka yang sukses. Kau baik-baik saja. Kenapa? Apa kau tak suka satupun dari mereka? Tidak ada yang kusukai di sini. Aku akan cari desainer untuk membuatkannya untukmu. Tidak perlu repot. Aku sudah mendesain gayanya. Lihat. Terima kasih, Nona Lin, karena bersedia membiarkan aku memiliki Xiaoting. Aku percaya kau akan melupakan masa lalu dan memberkati kami. Kan? Pengganti tetaplah pengganti. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Mereka hanyalah badut. Yisi. Terima kasih, Nona Lin, telah merawat Xiaoting begitu lama. Wei Xiaoting, tahukah kau, Lin 11, dia. Aku hanya melakukan pekerjaanku demi uang. Sekarang kau sudah kembali. Aku juga bisa mengakhiri ini. Kontrak yang tidak adil. Zoe, ayo pergi. Mungkinkah? Kita cuma transaksi semata. Berhenti. Jangan terburu-buru pergi. Daftar tamuku tidak termasuk kalian berdua. Sebelum kau pergi, apa kau tak seharusnya membayar minumannya? Tak mampu. Jadi jangan sok berlagak. Biar aku yang tanggung semua biaya malam ini. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku pada Presidenku karena telah berbaik hati dan melepaskan Xiaoxiku. Dasar anjing kalian, pergi dari sini. Aku tidak memukul wanita. Tapi bukan berarti aku tak akan memukul gadis kecil manja. Pelayan. Tuan Muda Shu, Xi Jie tidak mengerti apa-apa. Aku minta maaf pada Nona Lin atas namanya. Baiklah. Minta maaf. Aku terima. Lin 11. Apa kau gila? Presiden Fu, Shen Dian sendiri yang meminta maaf. Aku hanya mengabulkan keinginannya. Kapan kau jadi? Tak masuk akal begini. Dan sebagai apa? Kau menceramahiku, Presiden Fu. 3 tahun. Apa kau tak punya perasaan padaku? Kuharap kali ini kau akhirnya bisa menyerah. Xiaoting. Selama Nona Lin bisa tenang. Tak masalah bagiku menderita sedikit keluhan. Parfum apa yang dikenakan Nona Shen? Baunya seperti teh hijau. Kalau begitu aku mendoakan Presiden Fu dan Nona Shen pernikahan yang harmonis, bahagia selamanya. Dan banyak anak. Kalau begitu, aku harap kalian berdua dikurung seumur hidup. Dan jangan pernah menyakiti orang lain lagi. Xiaoting, jangan terlalu marah pada Nona Lin. Dia hanya memiliki Tuan Muda Shu di hati dan matanya saat ini. Itulah mengapa dia begitu sensitif. Kita harus memahaminya. Aku sudah berbuat baik padamu dan hampir celaka. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Bagaimana kalau kau serahkan dirimu padaku? Ayo. Kita saudara seumur hidup. Selain itu,
Apapun, boleh. Aku ingat kau mengambil jurusan desain di perguruan tinggi. Perusahaanku masih membutuhkan direktur desain. Apa kau mau mencobanya? Aku direktur desain. Kau serius? Tentu saja. Tapi jangan khawatir. Saya. Halo. Apa katamu? Ibuku kena serangan jantung. Dokter, bagaimana mungkin ibuku kena serangan jantung? Kondisi ibumu memang sudah tidak baik sejak awal. Hari ini situasinya memburuk dengan cepat. Dia butuh operasi darurat. Berapa biaya operasinya? Perkiraan konservatifnya adalah 300.000. Oke. Aku akan mengumpulkannya sesegera mungkin. Aku akan membayar di muka biaya pengobatan bibimu. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kau akan bekerja di perusahaanku? Aku sudah membayar gajimu di muka. Lin 11, aku, Presidential Court, sudah mengatakan ini. Jika kau menolak lagi, itu akan menyakiti perasaan kami. Pembayaran untuk kamar 101. Pengeluaran 101. Tuan Fu sudah membayar. Serangan jantung mendadak. Serius? Biaya pengobatannya. Fu Corporationku yang tanggung semuanya. Pastikan dapat dokter terbaik. Xiao Tin, ada apa? Kapan itu terjadi? Tuan Fu datang setiap minggu. Dia datang pagi-pagi sekali tadi. Bukankah dia susah bangun pagi? Tuan Fu, operasi Nona Chen sangat berhasil. Dia sudah melewati masa kritis. Tuan Fu, Nona Chen mengundang Anda hari ini. Begini. Ibu, Bunda, apa dia membuatmu kesulitan lagi? Tagihan medis ini. Kau pasti punya banyak hutang lagi, kan? Ibu, jangan khawatir. Biaya pengobatannya sudah kutangani. Benarkah? Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Ibu, jangan khawatir. Saat ini aku bekerja di Show Group. Gajiku cukup untuk menutupi biaya pengobatanmu. 11-11. Apa kau menyembunyikan sesuatu dari Bunda? Apakah Fu Xiaoting yang membayar biaya pengobatanmu? Ibu, bagaimana kau tahu? Tuan Fu, kesepakatan Anda dengan Nona Lin. Kau agak cerewet hari ini. Nah, meskipun Bunda sakit, aku tidak bingung. Akhir-akhir ini, Fu Xiaoting telah datang ke rumah sakit untuk menjengukku setiap hari. Dia juga sesekali bertanya tentangmu. Jika dia tidak tertarik padamu, kenapa dia begitu peduli? Ibu, sebenarnya, perasaan tidak bisa dinilai dari penampilan. Jika kau menyukainya, katakan padanya dengan jelas. Tapi aku tidak punya banyak waktu lagi. Tuan Fu sedang mengunjungi Ibu Lin 11 di rumah sakit. Beliau mungkin tidak bisa pergi ke tempat Nona Shen hari ini. Ibu Lin 11 dirawat di rumah sakit. Biaya pengobatannya
Food Corporationku yang tanggung. Pastikan dapat dokter terbaik. Jadi, hari itu untuk membantu ibunya, dia membayar biaya pengobatan. Fu Xiaoting, akulah cinta sejatimu. Kenapa kau tak bisa melupakan kekasih kecil itu? Lin 11. Aku akan membuatmu membayar. Perusahaan Shu. Seminggu kemudian, Tuan Shu, ini versi final kontraknya. Silakan lihat. Serius? Kau tak perlu bekerja sekeras ini. Biaya pengobatan bibimu akan kubayarkan pada Fu Xiaoting untukmu. Zoe, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi aku nggak suka berhutang budi. Uang ini akan kukembalikan sendiri sesegera mungkin. Oke, terserah kau saja. Si Huating ini, proposal proyeknya dari grup Fu, ya? Proposal ini, kau tak perlu bertanggung jawab untuk itu. Aku akan menyerahkannya pada orang lain. Nggak usah. Jangan sungkan. Hubungan kami sudah berakhir. Aku yang urus serah terimanya. Perusahaan Shu. Kak, si Lin itu pergi mencari Xiaoting lagi. Apa? Ini 30.000. Terima kasih banyak, Tuan Fu, untuk biaya pengobatan ibuku. Sisanya akan segera kulunasi. Kau pikir aku kurang 3 juta? Aku tahu kau bukan Tuan Fu. Tapi utang harus dibayar. Lin 11. Kau berutang padaku lebih dari 3 juta. Fu Xiaoting, sadarlah. Yang kau cinta itu Shan Nian, bukan aku. Aku cuma penggantinya. Berani kau menatap mataku dan ulangi perkataanmu tadi. Memang benar, kan? Iya, kan? Fu Xiaoting, jangan kau samakan aku dengan Shan Nian. Bingung. Apakah menurutmu aku Fu Xiaoting tak bisa bedakan asli dan palsu? Perasaanku padamu cuma sesaat. Tergila-gila? Iya. 3 tahun sudah cukup untuk tergila-gila. Sekarang cinta pertamaku sudah kembali, saatnya berubah. Aku tak tahu diri. Kenapa kau tak mengaku saja? Karena Shan Nian, kan? Kau cemburu. Kau mengkhawatirkanku. Makanya kau tak bisa melepaskanku. Tuan Fu, kau terlalu banyak berpikir. Aku kesini hari ini cuma untuk mengembalikan uang. Itu saja. Lin 11. Kau bohong? Kalau kau sudah benar-benar lepas, kau tak akan di sini. Seharusnya kau tak muncul di hadapanku. Apa yang kau lakukan? Lin 11, apa kau tak punya malu menggoda kakak iparku? Kau sungguh tak tahu malu. Shen Xie, sudah cukup membuat keributan. Kau tak punya hak bertingkah seenaknya di sini. Nona Lin, Xiaoting dan aku akan segera bertunangan. Kumohon, berhentilah menemuinya.
Biarkan kami sendiri, oke? Lin 11. Jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Lin 11. San Nian. Jika terjadi sesuatu pada Lin 11, aku akan membuat kakakmu membayarnya dengan nyawanya. Kau sudah bangun. Apakah kau mengalami mimpi buruk? Kau mimpi burukku. Minumlah air. Kau sudah bertunangan dengan San Nian. Kenapa kau masih peduli padaku? Kau jelas mencintaiku. Tapi kenapa kau selalu berpura-pura tak peduli? Katakan padaku. Kau punya perasaan padaku, kan? Kan? Lin 11. Dasar manis. Apakah kalian keluarga Lin 11? Bukan begitu. Kenapa? Ini laporan tes Nona Lin. Dia hamil. Kau harus menjaga dirimu baik-baik mulai sekarang. Terima kasih, dokter. Hasil USG. Lin 11. Kau mencuri orang yang paling kucintai. Aku akan membuatmu merasakannya juga. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Bibi. Aku mengandung anak Xiaoting. Dan kami akan bertunangan bulan depan. Kumohon, beritahu putrimu untuk meninggalkan Xiaoting sendiri, oke? Ini, bagaimana mungkin? Bibi, kau tak ingin anakku lahir tanpa ayah, kan? Lagi pula, Xiaoting sudah memberinya beberapa juta. Itu cukup baginya untuk hidup mandiri. Aku tidak menginginkan uangnya. Aku hanya memohon padanya untuk meninggalkan Xiaoting sendiri, oke? Lin 11. Kau memaksaku melakukan ini. Tolong, ada yang bisa bantu? Dokter, kamar 101. Bagaimana keadaan Nyonya Chin? Kondisi pasien tidak optimis. Siapa di antara kalian yang merupakan anggota keluarga? Masuk dan ucapkan selamat tinggal. Barangkali, ini adalah kesempatan terakhir. Xiao 11. Fu Xiaoting. Berapa lama lagi kau akan menyakiti Lin 11? Zoe, apa kau gila? Hubunganmu dengannya sudah berakhir. Kenapa kau masih saja menempel padanya? Sebaiknya, kau bertunangan dengan kekasihmu, bukankah lebih baik? Kapan aku setuju untuk mengakhiri hubungan ini? Lalu bagaimana dengan pertunanganmu dengan San Nian? Bagaimana dengan pesan yang kau kirim? Kau mau 11, menjadi kekasih gelapmu. Dikutuk semua orang, disebut pelakor. Jika kau masih seorang pria, berikan 11 sebuah status. Berani kau? Kau tak berani. Karena kau harus mempertimbangkan pernikahan demi keuntungan. Kau harus mempertimbangkan Fu Corporation. Kau benar-benar munafik, bajingan bermuka dua.
11-11. Bunda mohon padamu. Ibu, katakan padaku. Apapun yang ibu katakan, aku akan turuti. Seumur hidupku, aku paling membenci pelakor. Berjanjilah pada bunda. Jangan hancurkan Fu Shaoting dan Nian Yan punya pernikahan. Berjanjilah pada bunda. Kalau tidak, bunda tidak akan tenang di alam sana. Baiklah, Bu. Aku janji. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. 11. Bagaimana kabar Bibi? 11. Kau baik-baik saja? 11. Kau. Fu Shaoting. Apa maumu? Ibuku meninggal. Kau yang membunuh ibuku. Aku mohon, biarkan aku pergi, oke? 11. Apa yang kau bicarakan? Wasiat terakhir ibuku adalah agar aku tidak menjadi wanita simpanan. Dia ingin aku membiarkan kau dan Xian Nian bersama. Kau puas sekarang? Pergi dari sini. Aku tak ingin melihatmu. Pergi. Fu Shaoting, sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku tak akan melepaskanmu. Aku bersumpah, aku sama sekali tak bermaksud menyakiti ibumu. Aku pasti akan menyelidiki ini secara menyeluruh dan memberimu penjelasan yang masuk akal. Xian Nian, Fu Shaoting, meskipun aku jadi hantu, aku tak akan melepaskanmu. 11. Dokter. Tolong. Di mana Lin 11? Pergi. Aku tanya di mana Lin 11? Dia sudah meninggal. Dia mengidap kanker. Apa kau tidak tahu? Lembar ujian. Kau tak akan pernah melihatnya lagi. Seminggu kemudian. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan menjaga 11 dengan baik. Beraninya kau datang ke sini. Kau membunuh ibu. Kau yang memaksa 11K sampai mati. Kau masih berani menampakkan wajahmu di sini. Alasan Lin 11 ingin mengakhiri hubungan palsu ini denganmu adalah karena dia menderita kanker. Tapi kau bahkan tak memberinya ketenangan sedikit pun di akhir hayatnya.
Kau terus menyakitinya berulang kali. Meski begitu, dia masih bilang, kalaupun dia meninggalkanmu, San Nian akan datang dan menjagamu. Tapi kau memaksanya sampai mati. Di depan semua orang, pergi dari sini. Tuan Shu, tolong tenang. Kau juga tidak diterima di sini. Kau telah mencemari aula peringatan 11R. Maafkan aku. Shating, orang mati tak dapat dihidupkan kembali. 11R, maafkan aku. 11R, maafkan aku. 11R, maafkan aku. Perutmu sakit, The film kok was bisa minum sebanyak itu? translated and narrated by Lain M kali, Media. kau tak boleh begini. Tuan Fu, sudah hampir tengah malam. Anda belum bayar. Kartu atau cek? Kita putus saja. Maafkan aku. Kali ini, aku benar-benar kehilanganmu. Maafkan aku. Minggu lalu, 11R. Bagaimana perasaanmu? Apakah kepalamu sakit? Apa kau tahu kau sedang hamil? Apa katamu? Aku hamil. Sudah 2 bulan. Seumur hidup. Aku paling benci pelakor. Berjanjilah padaku. Jangan. Jangan putus. Shating. Dan Yanian. Menikah. Kalau tidak, Mami tidak akan tenang di alam sana. Bu, maafkan aku. Apa yang harus kulakukan? Zoe, aku cuma punya waktu kurang dari sebulan lagi. Apa yang harus kulakukan? Xiaoxi, tidak apa-apa. Aku akan mengirimimu ke luar negeri. Aku akan menghubungi beberapa dokter di luar negeri. Kau dan bayinya akan baik-baik saja. Nona Lin, rumah sakit kami salah mencampur hasil tes sebelumnya. Kau tidak menderita kanker. Aku tidak kena kanker. Namun, Nona Lin, kau menderita cedera kepala parah sebelumnya. Kehamilan ini mungkin akan membebani tubuhmu. Tapi aku masih ingin punya bayi ini. Kau ayahnya, kan? Kau harus membujuk istrimu. Kali ini risikonya sungguh terlalu tinggi. Baiklah. Tidak apa-apa, sayang. Ibu akan melindungimu. Xiaoxi, apa kau sudah benar-benar memutuskan untuk memiliki anak ini? Zoe, ini anakku. Anak kandungku. Oke. Aku mendukungmu. Aku akan selalu berada di sisimu. Zoe, terima kasih. Tapi, ada satu hal lagi yang perlu ku minta bantuanmu.
Baiklah. Fishating. Kali ini, kita benar-benar sudah berakhir. Xiaoxi, kita harus pergi. Aku sudah menemukan dokter terbaik untukmu di luar negeri untuk membantumu pulih. Segera setelah aku mengatur pemakamannya, aku akan datang untuk bersamamu. Soyi, terima kasih. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Semua ini, The film was semua yang translated kulakukan and adalah narrated untuk anak by M baptisku, Media. Fishating. Kali ini, kita sungguh-sungguh berakhir. Sebulan kemudian, Shating, kenapa kau minum-minum lagi? Kubuatkan sup penghilang mabuk untukmu. Jangan lupa diminum. Lin 11. Benar-benar kau. Kau benar-benar tidak mati. Aku tahu. Kau akan kembali. Kenapa kau meninggalkan bekas di hidupku? Bagaimana aku bisa melupakanmu? 5 tahun kemudian, Nona Lin, sekarang kau sudah kembali dari luar negeri. Perusahaan mana yang ingin kau ajak kerjasama? Masih memikirkannya? Katakan padaku. Ayolah, beritahu aku. San Nian, kau menghancurkan reputasiku dulu. Sekarang aku kembali. Dan aku bersumpah akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Lin 11. Lin 11, apakah itu kau? Kau tidak mati, kan? Maaf, kau salah orang. Gue nggak kenal lo. Ini aku, Fishating. Bagaimana mungkin kau tidak mengenaliku? Lin 11, Lin 11. Masih memikirkannya. Ayah brengsek yang patah hati, kan? Paman, apa kau kenal Lin 11? Bagaimana kau tahu Lin 11? Aku melihat Paman di TV. Paman bilang dia punya istri yang sangat dia cintai, bernama Lin 11. Tapi dia sudah tiada. Om, kenapa Om tidak pergi dan mencarinya? Lalu, bukankah ayah sudah bilang, jangan lari-lari? Soyi, apa yang kau lakukan di sini? Ini putramu. Ya, kudengar Tuan Fu juga akan segera mendapat kabar bahagia. Selamat. Soyi, kenalkan kami. Ini istriku, Lin Xin. Dia juga direktur desain di Departemen Desain perusahaan kami. Ekspansi bisnis Yekor. Semua berkat dia. Kita baru ketemu. Bolehkah gue tanya, gimana cara manggil lo? Fishating. Tuan Fu, ini istriku. Bukan? Lin 11 si pengganti yang kau paksa sampai mati itu. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kau Lin 11, kan? Kau dan Xiuyi berkomplot, kan untuk menipuku, kan? Xiuyi, bawa Lel ke atas dulu.
Ini istriku. Kalian sangat mirip. Emang kenapa kalau kita mirip? Gue bukan dia. Xiaoxi. Aku tahu kau membenciku. The film was Tapi jangan bercanda, translated and oke? narrated by M Media. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Lalu, adalah anak kita, kan? Kan? Gue denger Tuan Fo mau nikah sama keluarga Shen. Nggak takut. Tunangan lo cemburu ngelakuin ini. Apalagi? Pura-pura sayang sama orang mati. Selera Tuan Fo emang beda. Selidiki semua detail kematian Lin 11 saat itu. Jangan ada yang terlewat. Ya. Di dunia ini, apakah benar-benar ada 2 orang yang begitu mirip? Apa kabar? Oke. Kau tak perlu kembali. Bagaimana jika dia tahu? Kau tidak mati. Gue nggak punya banyak waktu. Lele kenal leukemia. Dia butuh banget transplantasi sumsum tulang belakang. Kita udah coba banyak orang, tapi nggak ada yang cocok. Satu-satunya harapan gue cuma dia. Jangan khawatir. Kali ini gue balik. Gue bakal nyelamatin Lalu. Dan gue bakal bikin dia sama Shen Nian bayar semua perbuatan mereka. Mami, aku kembali. 4 tahun ini, aku nggak bisa jenguk Mami. Maaf ya, Mami. Makam Lin 11, tempat pemakaman yang Fu Xiaoting pilihin buat aku lumayan bagus. Kok selalu bersamamu? Kali ini, aku bakal bikin semua orang yang udah nyakitin aku bayar. Lin 11 yang dulu udah mati. Sekarang aku Lin Xin. 11. Itu kau kembali, kan? 11. 11. Lin 11. Tuan Fu, kita ketemu lagi. 11. Apa gunanya melakukan ini? Saya nggak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika kau bukan Lin 11, bagaimana kau tahu bahwa dia dan ibunya dimakamkan di sini? Dan kau bahkan secara khusus menyiapkan bunga untuk memberi penghormatan. Tuan Fu sering salah sangka saya dengan dia. Karena penasaran, saya sempat cari tahu tentang itu. Berpura-pura menjadi orang lain. Bukankah itu melelahkan? Saya nggak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya permisi dulu. Kau mau kemana? Aku tepat sasaran, kan? Apa kau merasa bersalah? Kita belum bertemu selama 5 tahun. Apa kau benar-benar setega ini? Kan, kau adalah Lin 11. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Kau jadi lebih berani menunjukkan cakarmu. Seperti pertama kali kita bertemu. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Fu Xiaoting, kelakuan kamu termasuk pelecehan. Tunggu surat dari pengacara. Karena aku akan dituntut.
Aku sekalian saja bertindak nekat. Fushating, The film was translated apa and kamu beneran cinta narrated sama by Lin M. 11? Media. Apa? Apa kamu beneran cinta sama dia? Saat kamu bilang mulai dari awal lagi. Apa kamu bakal batalin pertunangan kamu sama keluarga Shen? Atau kamu cuma mau aku jadi pengganti Lin 11? Tuan Fu, kalau aku nggak cari tahu dulu, gimana Lin 11 meninggal? Aku pasti bakalan terharu sama sikap sayang kamu. Kalau kamu cinta sama dia, kenapa kamu nggak ngasih dia status? Kamu jadian dia cuma pengganti. Dan bikin ibunya meninggal. Kamu malah nikah sama perempuan lain. Fushating, cinta kamu murahan banget. Sebelas, maafkan aku. Soal ibumu. Aku benar-benar minta maaf. Fushating, Lin 11 udah dibunuh sama kamu. Tolong jangan pindahin rasa bersalah kamu ke dia. Ke aku. Karena aku bakal jijik. Banget. Kalau kamu beneran rasa bersalah, mending kamu susul dia aja. Tuan Fu. Tuan Fu, bangun. Tuan Fu, ada apa? Fushating. Sebelas. Jangan pergi. Kumohon jangan pergi. 11. Aku sangat merindukanmu. Si buta mana yang berani menggoda? Bukankah kau sudah mati? Kau manusia atau hantu? Apa Nona Shen sakit? Siang bolong gini. Apa-apaan sih? Mustahil. Dia sudah mati. Kau tak mungkin dia. Gue nggak ada waktu buat dengerin omong kosong lo. Gue cabut. Kau tak akan kemana-mana. Jelaskan dirimu. Kenapa kau bersama Xiaoting? Siapa kau? Kalau lo nggak bisa ngontrol laki lo sendiri, jangan nuduh orang lain. Soal kenapa gue sama dia? Nona Shen, tunggu dia bangun. Terus tanya sendiri. Sayangku, kau sudah mati. Kenapa kau masih hidup? Nona Shen, saya bukan orang yang bisa Nona tindas. Peran pengganti. Berani-beraninya kau memukulku. Kau hanya pewaris Shen. Istriku memukulmu. Terus kenapa? Zoe, kau. Tuan muda Shul sungguh setia pada Lin 11. Dia melindungi yang palsu. Dengan begitu telaten. Lin Xin adalah istriku. Nona Shen, jaga bicaramu. Xiaoting, kau sudah bangun. San Nian, ngapain kamu di sini? Perempuan ini yang membuatmu masuk rumah sakit. Lalu mengirim pesan untuk mengejekku. Saya, Nona Lin.
Terima The film kasih was telah membawaku ke translated rumah sakit. and narrated Istriku by selalu M. baik hati. Media. Dia bahkan peduli pada kucing dan anjing liar. Tuan Fu, jangan sebutkan itu. Nggak ada apa-apa. Tapi, Tuan, istri Anda terus manggil saya, sayang. Kalau sampai kedengaran orang lain, saya takut bakal bikin malu keluarga Fu. Xiao Ting, aku sangat mencemaskanmu. Saya nggak bakal ganggu kalian lagi. Saya dan suami saya. Pamit dulu. Nona Lin. Nona Lin. Xiao Ting. Satu Lin 11 pergi. Dan satu Lin Xin muncul. Kenapa semua orang harus menekanku seperti ini? Shen Nian. Aku menikahimu hanya untuk menyelamatkan perusahaan Fu. Jangan kira kau bisa berbuat sesukamu hanya karena aku menikahimu. Xiao Ting, bisakah kau melupakan Lin 11 itu? Kau bahkan melindungi yang palsu dengan begitu hati-hati. Lin Xin adalah istri Xu Ye. Tuan Fu, potret yang Anda minta. Nona Lin, kau sudah pergi selama 5 tahun. Benarkah kau? Benarkah? Atur pertemuan dengan Nona Lin untukku. Katakan padanya. Aku ingin meminta maaf padanya secara langsung. Baik, Tuan. Tuan Fu, Anda terlalu baik. Insiden di rumah sakit itu cuma masalah kecil. Tapi aku masih harus meminta maaf. Kalau tidak, kau akan bilang aku mempermalukan keluarga Fu. Nona Lin, biasanya Anda suka makan apa? Apakah ada makanan yang Anda hindari? Enggak. Kudengar hidangan penutup spesial restoran ini adalah kue mangga. Apakah Anda ingin mencobanya? Boleh. Saya bisa coba. Terima kasih. Enak banget. 11 alergi mangga. Mungkinkah dia sebenarnya tidak? Tapi kenapa Lel sangat mirip dengannya? Enak banget, ya? Tentu saja. Tuan Fu, Anda juga bisa mencobanya. Punya gue super lezat. Mau coba? Nona Lin, apakah karena apa yang baru saja kukatakan, The film was translated sehingga Anda and memikirkan beberapa narrated by hal M. dari Media. masa lalu? Aku lagi mikir. Pelayan, bisa tolong ambilkan aku satu set lagi. Peralatan makan yang bersih.
Maaf, aku tidak berbagi peralatan makan dengan orang lain. Kotor. Nona Lin, aku tiba-tiba teringat, aku ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Sebelas. Kenapa kau meninggalkanku? Sejak kau meninggalkanku, kenapa ada orang yang sangat mirip denganmu tiba-tiba muncul di sisiku? Mungkinkah ini hukuman dari langit untukku? Perutmu sakit? Bagaimana kau masih bisa minum alkohol sebanyak itu? Lain kali, kau tidak boleh melakukan ini. Katakan padaku, Tuan Mudafo, saya memeriksa rekaman pengawasan restoran dari sore ini. Setelah kau pergi, Nona Lin sepertinya langsung minum semacam obat. Dia minum obat. Apakah dia minum obat alergi? Sepertinya dia tidak alergi. Dia sudah siap. Lalu, Om Fu. Hei, ibumu tidak datang menjemputmu dari sekolah. Taman kanak-kanak menyediakan camilan mangga hari ini. Aku alergi dan tidak bisa memakannya, jadi aku memberikannya untuk Om. Lelen juga alergi mangga. Dia adalah anakku dan 11. Paman Fu kebetulan lewat dan membelikanmu mainan. Apa kau suka? Tapi Bunda bilang, aku tidak boleh menerima barang dari orang asing. Paman Fu bukan orang asing. Ini rahasia kecil kita. Oke. Jadi, Xiaoting, apa yang kau lakukan? Aku kebetulan lewat dan datang untuk melihat Lelu. Jauhi anakku. Lalu, apakah dia yang memberimu mainan ini? Kembalikan. Tidak apa yang kau lakukan. Jika kau tidak ingin aku melihat anak itu, aku akan pergi. Jangan menakuti anak itu. Lalu, dadah, dah. Bunda, dia ayah yang jahat. Ya, kan? Bunda sangat membencinya. Tapi aku juga ingin punya ayah kandung. Ibu akan membelikanmu es krim. Oke, aku tidak mau. Lalu. Jadi, di formulir pendaftaran, meskipun terdaftar atas nama Xiaoye, kartu keluarga, tidak mencantumkan ayah biologis. Benar. Betul, Kuan Fu. Saya bertanya kepada kepala sekolah. Saat Lin Lele mendaftar, Tuan Xiao datang bersamanya. Ku dengar, Tuan Xiao adalah ayah baptis Lin Lele. Sedangkan untuk ayah kandungnya, Nona Lin tidak menyebutkannya. Kami tidak bisa bertanya lebih lanjut. Benar, jika dia benar-benar ayahnya, kenapa dia bermarga Lin? Begitu. Lin 11. Kau merahasiakan ini dariku. Sepertinya kau sudah mengatakan banyak kebohongan. Lin 11. Zoe, ayo pergi. Lin 11. Tuan Fu, tolong jaga sikapmu. Jangan ganggu istriku. Minggir.
Kau bukan suaminya. Pendaftaran di luar negeri itu palsu. Lin Lel juga bukan anakmu. Zoe, jemput Lel. Aku yang akan menangani ini. Jangan khawatir. Fishating, apa yang kau coba lakukan? Lin 11. Aku hanya ingin tahu. Anak, siapa Lele sebenarnya? Tidak masalah siapapun ayahnya. Yang penting adalah kau tidak akan pernah menjadi ayahnya. Xiao 11. Aku tahu, aku melakukan banyak kesalahan padamu sebelumnya. Kau bisa menyiksaku sesukamu, tapi kau tidak bisa mengambil hakku untuk menjadi seorang ayah. Membawa pergi. Tuan Fu, kita tidak saling kenal sebelumnya. Lala adalah anak yang aku lahirkan di luar negeri. Bagaimana mungkin dia anakmu? Ini adalah potret yang kubuatkan seseorang tentang kau dan anakku. Omong kosong. Itu tidak membuktikan apa-apa. Lagi pula, Tuan Fu selalu suka mencari orang yang mirip. Kemiripan sedikit saja bisa dianggap sebagai bukti. Tapi dia alergi mangga sama sepertimu. Dia bahkan tidak bermarga Su. Apa Soye itu cuma pengen diselingkuhin. Fishating, kau sudah keterlaluan. Soye adalah suamiku. Kau masih belum belajar bernapas saat kita berciuman. Dan tubuhmu masih bereaksi padaku. Om Fu, apa yang Om lakukan? Di depan anak itu, apa yang kau coba lakukan? Lalu, Ayah Fu akan mengajakmu bermain, oke? Kenapa? Bukankah kau paling suka Ayah Fu? Aku bertanya padamu. Kenapa? Fishating, kalau kau mau gila, jangan di sini. Jangan menakuti anakku. Putra Anda. Nama belakang Lele bahkan bukan Shou. Kalau berani, biarkan aku membawanya untuk tes DNA. Biarkan aku melihat hasilnya dengan mata kepalaku sendiri. Lihat siapa Lele sebenarnya. Sudah cukup. Fishating, apa kau laki-laki? Saat Xiaoxi masih hidup, kau tak bisa melindunginya. Dia meninggal. Dan sekarang, kau bahkan tak mau melepaskan seseorang yang mirip dengannya. Menyesal sekarang. Apa yang kau lakukan tadi? Xiaoxi tidak mati. Dia berdiri di sana. Dia dan Lel. Mereka berdua berdiri di sana hidup-hidup. Dia sudah mati. Dia meninggal saat kau dan Sang Nian bertunangan. Dia tidak akan pernah kembali padamu. Kaulah yang membunuh ibunya. Zoe, Om Fu memukul ayah. Om Fu orang jahat. Lalu, Fishating, ayah Lel, hanyalah Zoe. Tolong mulai sekarang. Jangan ganggu kami lagi. The film was translated and narrated by M Media. Apapun yang terjadi, aku akan membawa Xiao 11 kembali padaku. Tuan Fu, Anda meminta kami untuk menyelidiki ulang kematian Nyonya. Kami menemukan sesuatu. Sebelum Ibu Nona Lin meninggal, Nona Sen mengunjunginya.
Bawa Shen Nian padaku. Ya. Shating, kenapa kau mencariku dengan begitu mendesak? Apa kau merindukanku? Apakah kematian Ibu Lin 11 ada hubungannya denganmu? No. Bukan aku. Shen Nian. Beraninya kau? Fu Xiaoting, apa salahku? Sekarang hanya karena perempuan jalan yang mirip dengannya. Kau menyelidiki ulang kematian Lin 11 dan ibunya. Dan berpikir, aku pembunuhnya. Tak bisakah kau lihat semua cinta yang kuberikan padamu selama ini? Tak bisakah kau melihatnya? Fu Xiaoting, jangan lupa, kaulah yang menginginkannya menjadi selir. Itulah sebabnya dia mati. Diam. Akan kukatakan, meskipun kau tak ingin mendengarnya. Kaulah. Kau yang membunuh Lin. Kau mengirimnya ke neraka dengan tanganmu sendiri. Shen Nian. Jangan lupa, pernikahan kita palsu. Ini hanya pengaturan bisnis. Bagiku, Fu Xiaoting, seumur hidupku, satu-satunya wanita adalah Lin 11. Keluar. Lin 11. Kau yang memaksaku melakukan ini. Lin 11. Ngapain kau di sini lagi? Kenapa kau tak mati saja? Sayangku, jika bukan karenamu, kenapa Xiaoting menyelidiki kematian Ibu Lin 11? Apa yang kau katakan? Kematian Ibu Lin 11 ada hubungannya denganmu. Shen Nian, jika kau membuat masalah lagi, aku jamin aku akan mengirimmu ke penjara. Ciu, sebaiknya kau jaga istrimu. Jika aku sampai tahu lagi, kalau dia mencoba merayu Xiaoting, aku jamin dia akan berakhir sengsara. So Yi, Shen Nian kemungkinan besar terkait dengan kematian ibuku. Bisakah kau membantuku menyelidiki kembali kematian ibuku? Baiklah, jangan khawatir. So Yi, 周爷，周爷， Xiao 11. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. So Yi, ada apa denganmu? Kenapa kau bisa berulang kali menerima Fu Xiaoting, tapi kau masih menolak untuk menerima? Aku... So Yi, kau mabuk? Maaf, ada beberapa hal di perusahaan yang membuatku agak jengkel. Aku minum sedikit dan kehilangan kendali. Aku juga terlibat dalam urusan perusahaan. Ada apa? Kita akan menyelesaikannya bersama. Xiao 11. Terima kasih. Nona Shen, jika ada yang tahu tentang ini, aku akan berada dalam posisi yang sulit. Jangan khawatir.
2 jam setelah obat ini diberikan, tak akan ada jejak yang tersisa. Kau bawa dia pergi. Aku yang akan mengurus sisanya. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Baiklah. Nona Lin. Halo, Anda adalah kepala desainer Zhou. Kami semua sangat mengagumimu. Kami menyukai semua desainmu. Kami sangat menyukai semuanya. Silakan duduk. Tuan Liu, Anda terlalu memuji. Ini semua berkat tim. Aku ingin minum denganmu. Aku minum duluan sebagai penghormatan. Bersulang. Satu lagi. Satu lagi. Tuan Liu, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Aku tidak bisa. Aku di sini hari ini untuk mengkonfirmasi dengan Anda kontrak dengan Seoul Corp. Nona Lin, apakah Anda mabuk? Bagaimana kalau ikut aku istirahat? Lepaskan aku. Lepaskan aku, Tuan Liu. Tuan Fu, ini semua salah paham. Katakan padaku, siapa yang memberimu nyali untuk mencoba mengambil keuntungan dari Nona Lin? Akulah yang dibutakan oleh nafsu. Aku tidak punya kesabaran. Sebaiknya kau jangan membuatku menunggu sampai kau bicara. Ini Shen, ini Shan Lian. Sudah begitu lama? Si Liu itu seharusnya sudah berhasil sekarang. Bagaimana kau menyetir? Zoe? Kenapa kau? Di mana Xiaoxi? Dia. Bukankah dia sedang berdiskusi bisnis dengan Tuan Liu? Kau lupa, Tuan Liu membuatnya mabuk, kau membawanya pergi, dan lalu kau tahu, kau menidurinya. Jangan sampai aku tahu kau menyakitinya. Aku akan membereskan semuanya, termasuk insiden hari ini. Pelet apa yang dia berikan pada kalian semua? Kalian berdua melindunginya seperti ini. Aku akan memastikan dia benar-benar hancur. Tuan Fu, kami menjalankan perbandingan sidik jari untuk Nona Lin. Dia adalah Nona Lin 11. Xiao 11. Kau sudah bangun. Pelan-pelan. Xiao, kau salah orang. Xiao 11. Ini semua salahku. Ini karena aku tidak mengontrol orang-orangku sendiri. Sehingga kau terganggu seperti ini. Jarang sekali Fu Xiao tidak memihak cinta pertamanya. Benar-benar jarang. Xiao 11. Aku Lin Xin. Aku menyuruh seseorang membandingkan sidik jarimu. The Kamu film was adalah Xiao 11. translated and narrated Mulai by sekarang, M Media. kau tidak perlu bekerja keras untuk mempertahankan kepura-puraan. Dan aku akhirnya melihat orang macam apa Shen Lian sebenarnya. Aku memikirkannya sepanjang malam. Sebelumnya, mungkin aku terlalu menyakitimu. Mulai sekarang, kau harus kembali menggunakan nama aslimu. Oke? Zoe, kenapa lampunya mati di rumah? 怎么不开灯啊？ Dia tahu identitasmu. Apa kau berencana untuk balikan dengannya? Zoe, kau menyelidiki keberadaanku.
pacarku dan mantannya mesra-mesraan di rumah sakit. Dan aku tidak boleh tahu. Zoe, selama ini, aku sangat berterima kasih padamu. Bersyukur padaku. Tapi kau tidak bisa melupakan Fu Xiaoting. Ayah Shu. Lalu, Ibu, ada yang ingin dibicarakan dengan ayah. Bisakah kau kembali ke kamarmu sebentar? Bagus. Bukankah kau bilang kau tidak akan kembali? Bukankah kau sudah memutuskan untuk membalas dendam padanya? Zoe, jangan terlalu bersemangat. Aku memang bilang akan membalas Fu Xiaotian. Tapi bagaimanapun dia ayah Lel. Lin 11. Dia sangat menyakitimu. Lupakan saja, aku baik padamu. Tapi kau tak pernah melihatnya. Kau menyedihkan sekali. Apa katamu? Maafkan aku. Akulah yang seharusnya minta maaf. Besok, aku akan membawa Lel dan pindah. Lin 11. Ayah Su, apa kalian bertengkar? Tidak apa-apa. Ibumu tidak akan meninggalkanku. Aku akan membuatkanmu susu. Xiao 11. Aku tak akan membiarkanmu meninggalkanku. Tidak akan pernah. Lalu, jangan salahkan Ayah Chu. Zoe, terima kasih untuk waktu ini, karena telah merawatku. Kuharap kau bisa menemukan seseorang yang benar-benar kau cintai. Bu. Lalu ada apa? Lalu, Bunda, aku merasa sangat tidak enak. Lalu, halo, Fu Xiaoting. Lel pingsan. Aku sedang membawanya ke rumah sakit sekarang. Kamu, cepatlah kemari. Lel, tetaplah sadar. Jangan tidur. Cepatlah. Mama di sini. Ayahku. Mereka bilang, ketika kau pergi ke surga, kau bisa melihat orang yang paling ingin kau temui. Sepertinya itu benar. Laila, jadilah anak baik. Semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semuanya akan baik-baik saja. Bu, daripada menunggu di ruang gawat darurat, Anda harus segera mencari cara untuk menghubungi kecocokan sumsum tulang. Lalu, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, Fu Xiaoting, Lel adalah putramu. Tolong selamatkan dia. Jangan khawatir, Sixi. Aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Tuan Shu, Fu Xiaoting akan segera menjalani tes kecocokan dengan Lin Lel. Apa yang harus dilakukan? Kau tahu di hatimu. Yakinlah, Tuan Shu, semuanya berjalan sesuai instruksi Anda. Juga, kondisi Lin Lel kali ini memburuk dengan sangat tiba-tiba. Perlukah kita menyelidiki lebih lanjut penyebabnya? Tidak perlu. Penyakitnya memburuk hanyalah masalah waktu. Ya. Fu Xiaoting, bagaimana? Apakah pencocokannya berhasil? Kapan operasinya bisa dilakukan? Lel sama sekali bukan anakku. Apa? Hasil tes. Mustahil. Laila, jelas-jelas dia, anakmu.
Xiao 11. Kenapa kau berbohong padaku? Kenapa kau memberiku harapan? Kau mengecewakanku lagi. Apa kau mempermainkanku? Aku bukan. 没有。 Fu Xiaoting. Pasti ada yang salah dengan laporan ini. Jika bukan, karena kondisi Lel yang kritis, aku tidak akan datang padamu. Jika kau masih tidak percaya padaku, maka kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bagus. Bagus sekali. Xiao 11. Bagaimana kondisi Lel bisa tiba-tiba memburuk? Apa dia baik-baik saja? Zoe, apa yang terjadi? Aku melihat kopermu ketika aku pulang, dan mengira kau telah membawa Lel pergi. Jika perawat itu tidak menelponku, aku tidak akan tahu kau ada di rumah sakit. Kondisi Lel tiba-tiba memburuk. Dia sangat membutuhkan transplantasi. Tapi entah kenapa, golongan darah Fu Xiaoting tidak cocok. 匹配不上。 Jangan panik. Apa yang terjadi? Kita akan cari tahu bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan menghubungi semua bank darah di kota ini dan mengatur transfusi darah. Baiklah. Apa? Ada apa? Saya. Aku baru saja menerima kabar bahwa semua bank darah di kota ini diblokir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kurasa satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah Fu Xiaoting. Fu Xiaoting. Apa dia benar-benar tidak akan memberi kita satu kesempatan pun? Bagaimana mungkin Lel bukan anakku? Fu Xiaoting, laporan ini pasti salah. Jika bukan karena keadaan darurat Lel, aku tidak akan datang padamu. Jika kau masih tidak percaya padaku, maka kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan Lel. Aku tidak bisa mengecewakannya lagi. Lel, kamu harus tetap kuat. Mama akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Zoe, Fu Xiaoting, kenapa kau di sini? Bagaimana keadaan Lel? Berhentilah berpura-pura. Bukankah kau yang memerintahkan pemblokiran semua bank darah di kota? Apa yang kau lakukan di sini sekarang? Melihat kesialan kami. Aku tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Fu Xiaoting, laki-laki macam apa kau jika tak berani bertanggung jawab atas tindakanmu? Aku tak pernah menyangka. Kau bahkan tidak akan mengampuni seorang anak. Fu Xiaoting, beraninya kau datang menemui Lel. Zoe, jangan buang napasmu padanya. Fu Xiaoting, karena kau tidak percaya Lel adalah anakmu, maka tolong menghilanglah dari kehidupan kami selamanya. Xiao 11 kau, Fu, tolong pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil petugas keamanan. Jangan takut. Aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Tuan Shu, mari.
Mari kita bicara. Fu Xiao, keberanianmu jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Kau mustahil disingkirkan. Aku tidak memblokir bandara. Bukan aku. Bahkan jika Lel bukan anakku. Demi Xiao 11, aku akan melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Betapa mengharukan. Tapi Fu Xiao, apa yang kau katakan? Apa kau pikir Xiao 11 akan percaya? Sudah kukatakan, kau telah sangat menyakitinya. Sehingga kepercayaan di antara kalian sudah lama hilang. Aku akan menemukan cara untuk membuktikan semua ini. Setelah aku tahu siapa di balik ini, aku tidak akan melepaskan mereka. Kalau begitu aku berharap kau, Fu Xiao, sukses. Tapi kusarankan kau untuk segera meninggalkan rumah sakit. Saat ini, orang yang paling tidak ingin Xiao 11 lihat adalah kau. Aku hampir lupa. So, adalah orang yang paling mampu memanipulasi berbagai hal di rumah sakit. Tuan Fu, suruh anak buahmu menghindari orang-orang Xiu dan jaga tempat ini. Juga, suruh seseorang mengikuti Shu Ye. Laporkan aktivitas yang tidak biasa kepadaku segera. Ya. Aku tak menyangka kau akan bekerja sama denganku. Dan aku tentu tak menyangka kau akan mencelakai seorang anak. Untuk menjaga Lin 11 di sisiku selamanya, aku harus membuatnya membenci Fu Xiaoting. Cara terbaiknya adalah membuatnya percaya bahwa Fu Xiaoting telah mencelakai anaknya. Maka Lin 11 tidak akan lagi mengganggu pernikahanmu dengan Fu Xiaoting. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan? Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Siapa? San Nian, tentang apa yang terjadi dengan Tuan Liu terakhir kali? Aku sudah menyuruh seseorang memperingatkanmu. Kenapa kau belum belajar dari pengalaman? Lele hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Fu Xiaoting. Kau memaksaku melakukan ini. Kenapa tidak? Semua yang kau lakukan padaku, Lin 11, termasuk nyawa bocah ini, mereka semua pantas mati. San Nian, percobaan pembunuhan. Panggil polisi. Juga, serahkan bukti dia memprovokasi ibuku. Juga, tidak. Fu Xiaoting, kau tak bisa begini padaku. Bawa dia pergi. Kau tak bisa begini padaku. So Yi, benar-benar kau. Sepertinya laporan Tesley. Kau juga berada di balik ini.
Fu Xiao, kau mengubah bangsal tanpa izin. Nona Lin di sana, ada di kantor rumah sakit, dan marah-marah kepada kami. Apa kau pikir kau harus menjelaskannya padanya? Aku akan pergi sekarang. Aku melakukannya demi keselamatan lalu. Aman. Fu Xiaoting, apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Minggir, Lin 11. Shen Dian akan mencelakai Lela malam ini. Jika aku tidak bertukar kamar tepat waktu, Leo pasti sudah mati. Shen Dian, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke sini? Xiaoye bilang padaku, kalau tempat ini penuh dengan orang-orangnya, dia tidak akan pernah membiarkannya masuk. Karena dalang dari semua ini adalah Xiaoye, dia yang mengatur semua ini. Orang-orangku memperhatikan ini. Jadi, aku berinisiatif mengatur agar kau bertukar kamar. Apa? Shen Dian gagal. Sayang sekali. Sepertinya tidak perlu lagi berpura-pura. Fu Xiaoting, sandiwara adu dombamu ini sungguh membuka mata. Zoe begitu baik, mengapa dia menyakiti Lal? Untukmu tentu saja. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Berusaha untuk mendapatkanmu kembali. Lel hanyalah alat baginya untuk menahanmu di sisinya. Aku harus melihat Lel dulu, lalu menemui Xiaoye dan mencari tahu kebenarannya. Fu Xiaoting, jika bukan karena Xiaoye, aku pasti sudah mati 5 tahun yang lalu. Bahkan jika dia yang melakukannya, aku butuh dia mengakuinya sendiri. Sebelum aku mempercayainya. Minggir. Lin 11. Di mana lalu? Kemana lalu pergi? Fu Xiaoting, bukankah kau bilang kau punya orang yang mengawasi lalu? Dan tidak akan terjadi apa-apa? Katakan padaku. Di mana putraku? Jangan panik. Lel mungkin dibawa oleh dokter untuk pemeriksaan. Fu Xiaoting, berhentilah berakting. Kurasa, kaulah yang membawa Lali. Kau masih mencoba untuk mengadu domba antara aku dan Xiaoye? Seharusnya aku tahu. Kau begitu egois, paranoid, dan penuh curiga. The film was translated Bagaimana and kau bisa begitu narrated baik? by M Media. Mengetahui bahwa Leo bukanlah putramu dan masih ingin menyelamatkannya. Katakan padaku, di mana kau sembunyikan lalu? Lin 11, bisakah kau tenang? Maukah kau mendengarkan penjelasanku? Jangan mendekat, aku tak mau dengar alasanmu lagi. Kau hanya ingin aku meninggalkan Xiaoye, kan? Aku setuju. Apapun katamu, aku turuti. Aku mohon. Lepaskan lalu, ku mohon. Lin 11. Bisakah kau percaya padaku sekali lagi? Fu Xiaoting, bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau sudah berkali-kali menyakitiku. Tuan Fu, tangkap dia untuk Tuan Muda Lel, dokter yang melakukan pemeriksaan. Bawa dia masuk. Nona Lin, Dokter He, apa yang kau lakukan di sini? Nona Lin, Shen Dian mengaku orangnya. Xiaoye, Tuan Fu berpikir bahwa Xiaoye tidak akan muncul secara pribadi. Rumah sakit, dia pasti punya kaki tangan. Aku menyuruh seseorang memeriksa rekam medis lalu. Kondisinya sangat stabil. Tiba-tiba memburuk seperti ini. Dokter pribadiku juga merasa sangat curiga. Jadi, aku curiga seseorang telah mengutak-atikanya.
Nilai-nilai ini seharusnya tidak melonjak sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Itu tidak akan melonjak sebanyak ini. Kecuali apa? Seseorang memberinya makan. Sesuatu yang seharusnya tidak dia makan. Rumah Zoe? Aku juga pernah ke sana. Rumah itu dibersihkan dengan sangat teliti. Tapi aku menemukan cangkir di tempat sampah. Menemukan cangkir. Di cangkir ini ditemukan jejak racun. Ini cangkir susu Lal. Setiap malam sebelum tidur, Zoe selalu membuatkannya susu. Bunda, aku merasa sangat tidak enak. Malam saat aku dan Zoe bertengkar, kukatakan aku ingin pindah dari rumahnya. Hari itu pun, dia membuatkan susu untuk Lal. Keesokan harinya, Lal. Mungkinkah Zoe? Semua salahku. Ini semua salahku, Lalu. Semua salahku. Tidak apa-apa, Zixi. Ini bukan salahmu. Jika Zoe berani menyakiti putra kita, aku tidak akan melepaskannya. Tapi ada satu hal. Tuan muda Lele jelas-jelas dirakuni. Tapi laporan menunjukkan semuanya normal. Untuk Tuan muda yang melakukan pemeriksaan, dan untuk Tuan Fu, untuk tes paternitas, itu dia. Tuan muda Fu, Nona Lin. Saya hanya mengikuti perintah. Aku pantas mati. Tuan muda Fu, tolong ampuni saya. Di mana putraku dan Zoe? Saya tidak tahu. Aku hanya pesuruh. Saya tidak terlibat dalam penculikan. Saya tahu saya salah. Terlambat. Bawa dia pergi. Tuan muda Fu, ampuni saya. Nona Lin. Shouting. Lalu, dia pasti dibawa Zoe. Zoe, The film was akankah dia menyakiti Lal? translated and narrated by M. Lin 11. Jangan khawatir. Aku akan membawa Lele kembali dengan selamat. Lalu, lalu, apa kau menemukannya? Shouting. Benarkah Zoe yang menculik Lel? Zoe, apapun yang kau punya terhadapku, hadapilah aku. Lepaskan putraku. Sekarang kau bertingkah seperti ayah yang baik. Zoe, apa kau gila? Lel anakmu. Kalian bersama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa menyakitinya begini? Ya, kau membuatku gila. Kenapa Fu Shating? Hanya dengan mengucapkan beberapa kata manis dan meminta maaf, membuat kalian semua meninggalkanku. Zoe, maafkan aku. Apapun dendammu padaku, lampiaskan saja padaku. Kumohon, bebaskan Lalu. Aku bisa melepaskannya. Aku di gudang di belakang rumah sakit. Zoe, aku di sini. Di mana kau? Aku tahu kau akan datang. Di mana Fu Shating? Bukankah kau yang memintaku datang sendiri? Lalu ada di tanganmu. Tentu saja aku akan menurutimu. Sepertinya kau pintar. Mana Lalu? Jangan khawatir. Mari kita bicara dulu.
Zoe, kenapa? Kenapa kau jadi seperti ini? Semua ini. Bukankah semua ini karenamu? Dari saat kau memohonku untuk membawamu pergi ke luar negeri, kau seharusnya bertanggung jawab untukku. Zoe, kau pernah menyelamatkanku. Aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kebaikan. Apakah kebaikan semua yang kau rasakan untukku? Kenapa? Xiaoxi, kau bilang, aku adalah pacarmu. Untukmu, aku bahkan akan memberikan nyawaku. Mengapa di hatimu hanya ada Fushating? Fushating, apa yang membuatnya lebih baik dariku? Mengapa kau lebih memilih menerimanya, memperkosamu, daripada menerimaku? Zoe, kau gila. Aku gila. Ini karenamu. Lin 11. Kau baik-baik saja. Jangan takut. Jangan takut. Aku di sini. Memang benar. Begitu mesra. Sungguh bikin iri. Zoe, di mana kau sembunyikan lalu? Tidak masalah. Akan The kubuat kau film was melihatnya. translated and Melihatnya narrated dikubur by bersamaku. M-Media. Dikubur bersama. Zoe, kumohon, hentikan ini. Apapun yang kau inginkan, lakukan padaku. Kumohon, bebaskan lalu. Hentikan ini. Berlutut dan mohon padaku. Mohon padaku untuk mengampuni putramu. Baiklah. Aku akan melakukannya. Shouting, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Apalagi maumu? Xiao 11. Bukankah kau bilang kau ingin balas dendam padanya? Bukankah kau ingin melihatnya merendahkan diri? Kau seharusnya berterima kasih padaku. Xiao 11. Kau bukan Zoe yang ku kenal. Melakukan ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Ini lebih baik daripada melupakanku. Xiao 11. Zoe, apa yang kau lakukan? Apakah Anda keluarga Pasin? Dokter, ada apa dengan anakku? Pasin telah kehilangan banyak darah dan kondisinya kritis. Dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang segera. Permisi, apakah Anda ayah dari anak ini? Dokter, saya ayah anak ini. Saya sudah dites dan saya cocok, biarkan saya yang melakukannya. Ayah, apakah aku benar-benar akan ke surga kali ini? Kenapa aku melihatmu lagi? Laila, jadilah anak yang baik. Lanle, kau harus berjuang untuk hidup. The Ibu film was masih menunggu Leo di translated luar. and narrated by M-Media. Ayah akan selalu bersamamu. Sebulan kemudian, Xiao 11. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aku ingin memulai kembali denganmu. Fushating,
Sebenarnya tidak ada apa-apa. Ayahku, aku ingin pergi ke mall. Bisakah ayah mengantar bunda dan aku ke sana? Tentu, aku akan mengantarmu ke sana. Ayo kita cari makanan enak, oke? Well, turun dan jalan sendiri. Ayahmu baru saja operasi. Dia tak bisa selalu menggendongmu. Jadi anak baik, ya? Oh, tidak apa-apa. Selama aku bersamamu. Lukaku akan cepat sembuh. Manis mulutmu. Turunkan dia. Sini. Ada apa? Lukamu kambuh lagi. Kau peduli padaku. Deritamu sendiri. Biar kukatakan padamu. Ibumu, gadis ini. Dia cuma ngomong doang. Bunda, aku ingin camilan. Istriku, aku juga mau panekuk. Oke, aku akan membelikannya untukmu. Tunggu di sini. Jangan lari-lari. Ya. Ayo. Ayo duduk. Ayahku, bisakah ayah masih memenangkan hati bunda kembali? Dasar bocah nakal. Kau tidak percaya pada ayahku. Andai dari awal begini, pasti menyenangkan. Leo masih di dalam mobil. Dia sudah tidur. Lagi pula, kau tidak berpikir, aku akan melakukan sesuatu padamu, kan? Oh, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kau inginkan. Apa maumu? Lin 11. Aku sangat senang hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengantar aku dan Lelo pulang hari ini. Lin 11. Jika kau mau, aku bisa menikahimu. Aku belum memikirkannya. Urusan ke depan. Kita bicarakan nanti. Bunda, di mana ayah Chu? Makam Shoye? Kenapa kalian datang sendiri ke sini? Bukankah aku bilang, aku akan menjemput kalian? Kami tak ingin kau sedih. Dia benar tentang satu hal. Itu aku. Siapa yang membawamu darinya? Sejujurnya, aku harus berterima kasih padanya. Karena telah menjagamu selama 5 tahun.